Terjadi tabrakan beruntun yang melibatkan pengendara motor dan mobil. Fenomena terapi ikan yang makin ramai di masyarakat. Para warga yang protes dan menolak pembuangan sampah di wilayahnya. Selengkapnya di Berita Dalam Dunia. Selamat malam pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Gary Martin dan rekan saya. Ya elah si Dodit mana sih udah on air ini? Dit! Alah kebiasaan. Dari mana sih Dodit, jam berapa ini? Dari Jawa dong. Mas aku bawa oleh-oleh buat Gempi. Waduh, pisangnya sama gempinya gedean pisangnya. Loh, kenapa? Gempi gak doyan pisang, Mas? Doyan, dia doyan. Buat sarapan dia suka. Mas, bagus nih. Ya kan nggak ditaruh di situ dong, kita kan mau bacain berita. Loh, apa sangat mengganggu toh? Lumayan, lihat tuh, mana ada pembawa berita, di situ ada pisang. Nggak sekalian abang tukang gorengan lu pajang di situ. Itu toh, Mas Gading berlebihan deh. Pisang estetik loh, Mas. Sekarang itu musim estetik Instagram. Di mana letak estetiknya? Ini ada yang matang, ada yang belum matang, ada yang burik. Ya Allah, ditaruh bawah Dita. Ini toh, biarinlah, Mas. Ini mendidik masyarakat untuk kembali berkebun. Oh ya itu bagus. Bagus ya? Itu bagus. Udah, Tapi udah. kalau kita bawain berita kan pemirsa nggak pengen tahu berita tentang ini lo dapat dari mana, belinya harganya berapa. Tuh, ya. Loh, namanya juga hasil kebun tuh ya kotor gini. Udah taruh aja, lagian pakai pulang kampung. Mas sempet-sempet. Gading nggak ngerti ini berat banget, Mas. Daripada fitness mending negor pisang deh. Yaudah yang penting lu udah di sini, kita mau baca berita nih, Dit. Selamat malam pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Gary Martin dan rekan saya. Noah. Gimana ngomong Noah? Noah. Oke, selama 1 jam ke depan kami akan memberikan informasi menarik dari dalam maupun dari luar negeri, tentunya di Berita Dalam Dunia. Tidak tajam, tidak aktual, cuma bercanda. Berita pertama, untuk menarik minat para penumpang di masa pandemi ini, seorang pengemudi ojol membuat sebuah inovasi unik. Seperti apa inovasinya? Kita simak liputannya. Pemirsa, situasi sekarang ini membuat social distancing menjadi hal yang wajib. Dan ini mempengaruhi beberapa bidang bisnis, salah satunya adalah ojek online. Nah, sekarang saya akan mewawancarai salah satu ojek online yang berhasil menemukan cara agar tetap bisa menjaga jarak, tapi juga mendapatkan pemasukan. Nah, kita langsung aja nih, Bang. Ya. Numpang nanya boleh, Bang ya? Ya boleh ngobrol-ngobrol sebentar. Iya, ngobrol-ngobrol sebentar. Gimana nih, Bang, kondisi sekarang ini untuk menjaga jarak tapi tetap menarik gimana, Bang? Ya sekarang kan memang kita lagi diwajibkan yang namanya jaga jarak. Benar. Atau social distancing. Iya. Terus sekarang juga penumpang banyak yang pada nggak mau naik. Akhirnya pendapatan menurun drastis. Iya. Supaya gimana supaya penumpang tetap pada mau naik, akhirnya saya bikin motor saya supaya penarik tetap dapat duit gitu, Pak. Wah, mantap. Ini gimana penumpangnya Abang kasih masker? Oh enggak juga sih, kadang-kadang kan mereka sudah bawa sendiri, terus juga gitu. Oh, berarti semua nih motor, jok-jok semua udah disemprot disinfektan ya? Enggak juga sih, Pak. Nah, di sini. Iya. Berarti inovasinya apa, Bang, yang bisa bikin penumpang tetap jaga jarak? Inovasi apa, Bang? Woi, malah ngobrol lagi, cepetan, aku udah terlambat ini. Ya Bang, ya Bang. Ayo, cepat. Maaf, Pak. Woi, udah awas kau. Ya. Aduh, ini jangan pelan-pelan, tapi pelan-pelan. Awas. Iya, pemirsa. Itu adalah suatu penemuan yang cukup inovatif ya. Efektif tapi sepertinya agak cukup beresiko ya. Jaga jarak sih jaga jarak. Tapi kalau kayak gitu ya jantungan, Mas, yang ada. Bener, Dit. Harusnya penumpang tuh jangan dibikin begitu ya. Harusnya kan penumpang tuh dibikin nyaman ya. Ya jangan dibikin nyaman juga, Mas. Takutnya PHP. Apa hubungannya sama PHP sih? Ya percuma toh, Mas. Kalau deket nyaman terus nggak jadi ya. Ya, benar juga. Kita baca berita selanjutnya ya. Nih, fenomena terapi ikan sudah banyak hadir di lingkungan masyarakat. Selain untuk bermanfaat untuk kesehatan, terapi ikan juga menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat. Seperti apa keunikan terapi ikan? Berikut liputannya. Terapi ikan adalah pengobatan alternatif yang diminati masyarakat. Seperti terapi ikan di belakang saya ini sangat ramai didatangi masyarakat dan saya akan wawancara dengan salah seorang warga. Halo, Bu. Ya, halo Mas. Boleh saya wawancara? Boleh? Ibu kesini mau terapi ikan juga ya?
Enggak, justru saya nganterin suami saya terapi di sini. Waduh, ibu kok kelihatan seneng banget, kenapa ya? Senang dari mana? Kesel. Oh kesel ya, kenapa ibu kok kesel? Kesel mas. Semenjak ada terapi ini nih mas ya, suami saya datang mulu ke sini. Suami-suami orang juga pada doyan ke sini. Loh, Pasti padahal kan, sebagai istri kesel mas. padahal kan bagus buat kesehatan. Bagus kesehatan suami, kesehatan saya menurun semenjak ada terapi ini. Kenapa bu? Kok malah kesehatan ibu yang menurun? Terapinya bukan ikan biasa mas, terapinya terapi ikan begitu. Waduh, Bapak. Putri Duyung pemirsa. Pulang. Dipijat Putri Duyung, ya ampun. Kita kembali ke studio. Karena saya akan ikut ini, pemirsa. Saya. Kok lihat berita itu aku langsung jadi sakit badan ya mas? Saya pengen pijat gitu. Ya lu jarang olahraga kali, Dit. Kebanyakan berdiri sama ketawa. Ya lanjut, Dit. Sejumlah masyarakat di sebuah desa melakukan aksi protes. Mereka tidak menerima kiriman sampah ke wilayahnya. Faktanya, desa itu sendiri menjadi tempat pembuangan sampah umum. Apa yang menyebabkan mereka protes? Bagaimana aksinya? Ini dia liputannya. Pemirsa, setiap hari masyarakat membuang bertonton sampah. Saking banyaknya, akhirnya masyarakat buka suara mengenai penolakan tentang pembuangan sampah. Dan hari ini saya bersama warga dan saya akan menanyakan apa alasan warga menolak. Tolak sampah, tolak buang sampah. Ini kenapa alasannya ditolak apa, Bu? Alasannya karena bikin warga di sini nggak nyaman mas. Apa tempatnya udah nggak cukup sehingga nggak nyaman? Oh tempat pembuangan sampahnya sih luas mas, cukup mas. Tapi mas sangat meresahkan mas. Oh, apa karena baunya masyarakat nggak nyaman gitu? Kalau masalah bau, warga udah biasa bau ya mas ya, udah biasa. Tapi ini merasakan mas sampahnya Ya, mas. ya. Sangat membingungkan sekali, masyarakat tetap menolak. Apa mbak yang meresahkan? Ya gimana nggak meresahkan mas? Sampahnya kayak begitu mas. Noh. Hah? Kamu. Tuh sampahnya kayak gitu mas. Makanya kita nolak. Kabur. Pemirsa, ini sampahnya sampah masyarakat, pemirsa. Tolong. Kita kembali ke studio, pemirsa. Ini bahaya banget. Sampah masyarakat. Untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, kini di studio telah hadir dari kedua belah pihak. Dari aplikasi Asosiasi Preman Lintas Kota dan sekitarnya, dan juga dari warga yang terdampak pembuangan sampah masyarakat. Dan penyelesaian perselisihan ini akan dipandu oleh rekan saya, Mas Karno. Silakan. Oh, namaku diganti-ganti. Ya baik, nggak apa-apa. Selamat malam pemirsa, berjumpa lagi di acara mediasi. Telah hadir perwakilan aplikasi Asosiasi Preman Lintas Kota dan sekitarnya. Juga warga yang terkena dampak kiriman sampah masyarakat. Apa kabar semuanya? Baik. Mas, apa kabar? Ya, nggak baik. Oh nggak baik gini dong. Oh ya, nggak baik. Ini sebelumnya tolong diperkenalkan diri dulu. Bapak-bapak siapa, ibu siapa? Saya Ibu Yuyun selaku warga. Ibu Yuyun warga yang protes ya? Iya. Oke. Kalau bapak-bapak silahkan diperkenalkan. Nama saya Ajis Gondrong. Dan saya Jegel Ranti. Mohon maaf, sabar-sabar bapak-bapak, ladies first. Jadi saya akan nanya kepada Ibu Yuyun ya. Yuyun. Ibu Yuyun, ini bagaimana tanggapan Ibu Yuyun atas pengiriman sampah masyarakat di daerah Ibu? Wah itu sangat meresahkan ya saya sebagai warga ya mas ya. Pokoknya ini sampah masyarakat ini sangat merugikan. Oke. Karena ada yang jadi tukang begal, tukang rampok, Benar. tukang copet. Saya kan sebagai warga kan resah mas. Coba bukti yang mana? Itu kalau misalnya kalian pada ngacak-ngacak, Hah, kita berdua iya. fitnah ini. Saya nggak suka ya fitnah gini. Sabar. Oh, copot semua. Sabar, Pak. Ketahuan kan? Jadi ketahuan kan kamu. Sabar, iya sabar, tenang, jangan marah-marah dulu. Saya nggak suka kalau fitnah. Kita tuh sopan-sopan aja. Iya. Saya tuh kalau begal orang juga kulo nuwun. Tapi sebelumnya Ya. Pak Karno, saya juga mau menjelaskan. Saya juga ini selalu berusaha loh. Betul. Berusaha apa? Berusaha untuk meminta-minta dengan cara yang sopan. Tidak melakukan kekerasan tanpa bersentuhan sedikit pun itu. Kita usaha Iya. selembut itu kita nih harusnya. Alasan mas, alasan.
Kalau di sini dia pura-pura kayak Pura-pura baik baik, gitu. pura-pura Di baik. sana, Alah, aduh. ibu nggak usah bohong-bohong gitu, Bu. Enggak, sekarang gini, sekarang tidak usah ribut karena kita akan mencoba cari jalan tengahnya ya. Kita akan coba, Mas, saya udah nyari jalan tengahnya, Mas. Jalan tengah tetep anak saya dibegal, Mas. maksudnya Udah lewat jalan tengah, Mas. bukan Tapi itu dibegal. maksudnya kita cari solusi, kita cari solusi. Gitu aja kamu nggak tahu kan artinya. Saya pingin tahu dulu latar belakang kalian berdua ini menjadi begal tuh apa? Coba diceritain. Latar belakangnya. Ya. Kalau saya tuh jadi begal tuh emang karena passion aja. Oh, Passion, yang pertama panggilan passion. ya? Terus juga saya nih sering ditangkap Ha-ha. di borgol tapi selalu lepas. Kok bisa? Karena saya punya kunci rahasia. Magic. Ya, ada kuncinya lah. Ada kuncinya? Iya. Jadi mau diborgol gimana pun juga bisa lepas? Bisa buka? lepas. Lepas. Koks banget. Bisa lepas. Kalau Bapak kemampuannya apa? Saya itu adalah pencopet ternama di planet ini. Apa prestasinya apa? Saya bisa nyopet tanpa menyentuh Gimana caranya? dengan tangan orang. Oh, Dengan pakai tangan saya. perantara. Pakai perantara. Keren kan? Apa makhluk lain? Enggak, pakai tangan. Tapi tuyul. bukan tangan Bapak? Bukan tangan saya. Tangan siapa? Itu bukannya alat buat pijat belakang ya? Garuk. Buat garuk-garuk. Multifungsi nih. Oh, ini pakai ini? Heeh. Wow. Nah, jadi saya bisa langsung copet. Nah, Oh, jadi kalau ditangkap nggak ada sidik jarinya pakai ini. Kalau Mas? itu bukan nyopet, itu mau nyoel. terus ya Pak Bu nih teman saya nih. Iya. Kalau nyopet pakai ini nggak pernah digebukin, malah pada ngumpul orang-orang bocah-bocah seneng. Hah? Kok bisa begitu? Oh, yang balon. Oh, iya, ada bunyinya. Balon Apollo namanya Apollo. Garuda. Aduh. Tapi nggak mau nanya kunci saya apa, saya udah Iya, nyiapin kuncinya. Iya, kuncinya apa? Makanya tadi saya tanya, kuncinya apa? Bapak bisa ngebuka semua borgol, Bapak punya kunci. Kuncinya ada di Apa kantong. kuncinya? Kuncinya di kantong saya nih. Nah, tuh. Kunci sukses. Bisa ngebuka semua pintu borgol, pintu terutama yang dikunci. Oh, itu kuncinya belajar di situ? Iya. Kamu lama-lama manis juga. Tadi colekin pakai tangan. Yang beneran dong tangannya. nggak mau. Jangan yang itu. Nggak mau. Ih, belagu banget tuh begal. Nggak mau. Tuh, Bu, Ibu sebaiknya. Kesel Pak, saya Pak. Ya enggak, maksudnya Rasain. jangan berprasangka buruk dulu. Mereka berdua kan belum tentu jahat. Tuh. Saya kan takut Pak, namanya saya penjual ikan hias takut diobrak-abrik lapak saya Pak. Tapi kebetulan nih, saya juga hobi ikan. Paling suka ikan apa? Ikan hias juga saya. Sebentar ya, saya Iya. bawain ikan hias. Ini mahal loh. Baru tahu saya ada begal tapi hobinya ngoleksi ikan. Nah, kebenaran kan Mas Begal demen ikan ya? Mas ini Mas nengok ke sono. Ya demen-demen. Kebenaran saya ini dagang ikan hias nih, Mas Begal. Iya. Mau ikan apa? Ikan sapi-sapi? Sapu-sapu. Bu Yuyun jualan ikan. Iya. Ini Cakep kebenaran juga ya? nih. Iya. Iya, ini ikan sapi-sapi. bagus nih. Ini ada ikan arwani. Ini ikan Arwana dong. Iya. Ini ikan ikannya cewek. beneran? Ah? Beneran? Ikannya beneran. Beneran ya? Bener. Langsung Jangan. Itu masih gambarnya doang. Oh, ini cakep sini ya. Ini gambarnya direndam langsung hidup nanti ikannya. Iya. Wah, ini ada jual cupang juga ya? Jual Ya, cupang. gimana jadinya bisa? Suka cupang? Sama, saya juga suka. Sebentar. Oh, kok bukan pecel lele? Mini kompo. Bukan, bukan door prize. Bukan door prize. Door prize. Cuman ada salju-salju, nggak air. Ya, ini Jadi- dua-duanya bikin kesel ya. Sudah, mendingan beli ikan saya aja ya. Mbak. Nih, yang ini bagus. Nih, kalau Jadinya diaduk. mau Ini kalau diaduk cobain pucet kan? nih, kalau diaduk pucet. Rainbow. Mas, ini jadi mau Ini kalau dikasih kacang ngedok. Oh iya. Bang. Cakep nih. ya Tuh, pemirsa, kalau ada rupanya kayak saya mereka di siripnya. bernamai dengan sendirinya dan saya dicuekin ya. Ikan, Ikan ayam ada nggak ikan ayam? iya ikan hias silakan Ada pemirsa nih, ya. oke. Ternyata Ada. ikan juga bisa Ini berapa nih? Saya mau menimbulkan deh kalau gini nih. kerukunan. Ini 25. Bukan cuma sepak bola, bukan cuma musik, tapi Ini ikan ikan Ini bisa ikan bikin betok. orang-orang damai. Kalau begitu saya Mas Karno Ilyus. Selamat malam. Ini aja kita- Kembali lagi bersama kami pemirsa di Berita Dalam Dunia. Terjadi sebuah tabrakan beruntun yang melibatkan pengendara motor dan mobil. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dan kejadian ini terekam dalam video amatir salah satu warga. Seperti apa kejadiannya? Berikut liputannya. Gimana sih ini bawa motor ini ya? Aduh. Lah kenapa kau? Ini yang di depan yang rem mendadak. Kau bawa. Itu nggak apa-apa kok. Kau bawa motor yang betul kau.
Gimana? Lu yang nabrak gua. Ya aku nabrak kau karena kau ngerem mendadak. Tapi bukan gara gua, nih gara-gara ini. Nih gara-gara mobil. Wah nih mobil nih nggak bisa bawa mobil gimana sih? Samperin, bilang nggak bisa bawa Gimana, mobil woy? nih. Kalau nggak bisa bawa mobil kau jangan bawa mobil, woy. Keluar kau, woy. Keluar ini kecelakaan nih gara-gara kau. Maaf ya Mas ya, aku salah ya. Aku minta maaf banget ya kalau aku salah. Enggak salah. Ini nggak salah dong ini. Ini mbaknya nggak salah. Jangan mendadak. Ah ini kau modus kau. Ini pasti kau yang sengaja nabrakan diri kan? Jadi gua yang disalahin. Kamu nggak salah. Kamu nggak salah ini mana wangi lah. Kamu yang salah. Stone Cold, pasti kau nih yang cari perkara kan? Sengaja nabrakan diri kan? Toge ketoprak lu jangan nyalain gua. Kok kamu lagi nyangin aku orang kau yang jelas salah kan? Enggak, mbak udah nggak apa-apa ini yang salah. Pasti dia yang salah nih. Ini yang salah nih. Wah. Kalau posisinya kayak gitu Mas Gading gimana? Kalau saya begitu, ya saya mah bakalan tetap ngotot, Dit. Ngotot minta ganti Mas? Enggak ngotot minta nomor telepon. Wah, tak kirain ngotot minta ganti. Tapi ceweknya kan cakep, Dit. Ya cantik, tapi kalau udah gitu beda urusannya. Udah lanjut Mas? Ya nggak apa-apa, namanya juga usaha, boleh lah. Gue boleh dong, Boleh, boleh ya. boleh dah. Udah lanjut Mas. Bener nih boleh. Mm. Kenalin ya. Iya wes. Kalau ada. Enggak, gue nggak percaya sama lo. Kita lanjut ke peristiwa selanjutnya. Peristiwa tawuran kembali terjadi di salah satu desa di bilangan Jakarta Utara. Tidak tanggung-tanggung demi menjaga diri, para warga justru membawa alat pelindung. Seperti apa kejadiannya? Berikut liputannya. Waduh, pada berantem, pisahin. Bang. Sabar, semua sabar. Ini ada apa sih? Ngapain kau siapa? Enggak, kita ngapain pada bawa begini-beginian, ribut-ribut segala. Tenang dulu, kan bisa diomongin baik-baik, ya kan? Bener kan? Enggak, ini, ya Allah. Pakai bawa beginian segala, kan bahaya ini kalau kena tuh. Makanya sabar. Ini ada apa sih? Aduh. Udah jangan pada berantem, sesama warga harus saling support, saling mendukung gitu loh. Ini bukannya malah berantem begini. Udah nggak zaman, udah nggak zaman tawuran, udah nggak zaman. Tawuran. Jangan tawuran. Lah ini bukannya pada mau tawuran ini. Lah ini mas yang buat aman, biar aman nih. Lama kali kau. Akhirnya keluar juga. Gara-gara gue capek, keluarnya agak sulit. Udah gantian sama lagi tuh. Lagian kau lama kali nih, ada orang salah sangka. Oh ini ngantri WC, pintunya harus bawa sendiri-sendiri. Aduh ya maaf dah, salah sangka. Untung nggak jadi tawuran ya Dit ya. Tapi ya kalau zaman sekarang ya, ini unik banget ya. Mau mandi tapi bawa pintu sendiri. Untung nggak bawa toiletnya sekalian Mas. Sama isinya. Ya ngapain bawa toiletnya, kan mau mandi. Kan di rumah juga udah ada kamar mandi loh Dit. Aku punya tebakan nih tentang toilet. Wow, aku deg-degan. Toilet apa yang suka ada di pinggir jalan? Toilet yang ada di pinggir jalan, ya toilet umum. Salah dong. Apa? Yang bener adalah Om Toilet Om. Wow, komedi zaman kapan ini? Bravo. Tahun 2017 Om Toilet Om. Ya itu Om Toilet ya. Oke. Itu klakson bis. Oke, daripada kita berdua emosi. Iya. Daripada kita berdua emosi nanti jadinya kita tawuran ya Dit ya. Katanya mau ngundang pakar emosi. Nah itu, kita akan mengundang seorang pakar emosi. Ya biar kita berdua nggak emosi dengan jokes-jokes atau dengan orang-orang yang pada ribut tawuran ya. Betul. Ini dia bintang tamu kita malam hari ini, Mas Robert. Silakan Mas Robert. Mas Robert Gedek. Oh Robert apa Robert? Robot. Hai Mas Robert. Ya, Apa kabar? Silakan. Wow. Pak, ini mau minum tebu nggak? Hei, Nira dong. Nah, Bukan dong. tapi nama saya bukan Robert. Bukan Robert. Apa siapa? Nama saya Wawan Gir. Wow. Oh, gear kayak bener-bener gear. Serem Mas Gading namanya. Iya. Ada gearnya loh. Dulu tukang berantem, tukang tawuran. Oh, jelas dong. Lihat dari potongannya dulu saya ini passionnya tawuran. Serem banget. Sehari aja saya nggak tawuran. Ya. Masuk angin. Wah. Pegel. Nggak mau makan. Sampai sebegitu seringnya. Karena passion, Pak. Luar biasa sekali. Ini saya mau nanya nih, Mas Wawan ya, Mas Wawan Gear ya. Ya.
Ini masalah fenomena orang pada tawuran padahal di zaman pandemi nih. Ya. Kan banyak berita kita dengar kan. Itu gimana menurut tanggapan Mas Wawan? Jadi begini, emosi itu kadang bisa kita kontrol, Ya, tapi kadang suka datang tiba-tiba. benar. Jadi kita mesti ngontrol terus emosinya. Nah, dengan saya cara mau tanya ini gini. Cara melarikan diri waktu tawuran gimana? Ini saya lagi ngomong, Dia nggak sopan. emosi. Nggak, Anda ini nggak sopan. Dengerin dulu ya, dengerin dulu. Tadi gimana mengontrol emosi? Lanjut dulu ya. Nggak, saya udah mulai nggak nyaman saya. Ini. Ya, jangan gitu dong, Mas. Gading. Iya, udah makanya biar gue yang nanya. Gimana Mas? Tadi diulang lagi Mas, gimana pas lagi emosi harus dikontrol? Ya, jadi dikontrol. Kalau mau nanya nanti boleh. Itu ada waktunya. Ada waktunya ya? Dia motong sendiri. Mas jangan gitu dong Mas. Mas jangan motong Mas sendiri dong. Sekarang- Enggak, udah. Harusnya saya yang emosi. Iya. Tadi saya ngomong, Iya, yang motong dia. benar. Omongan saya. Iya, Saya ngomong motong omongan. Anda sendiri. Masalahnya di mana? Di mana masalahnya? Nggak ada Mas. Oh iya ya. Kamu napas-napas gitu kelihatan lo bulu hidungnya gerak-gerak. Tuh nggak sopan. Nggak sopan. Aduh. Enggak, udah. Mas, jangan. Jadi gue yang ngomong kan. Tanya lagi. Iya, Mas, jadi gimana nih Mas? Kira-kira ini kan di masa pandemi malah terjadi tawuran. Ya. Sebenarnya itu motif apa yang melatar belakangi mereka berbuat seperti itu, Mas? Motif. Iya, motifnya apa? Motifnya? Saya ada motifnya. Bentar ya. Motif itu macam-macam. Ada di bunga sore. Ini bunga sore nih. Karena warnanya udah mulai Loh. marun-marun gitu. Mas Gading, Nih, ini. kok jual? Mohon maaf Mas ya, bukan motif yang ini. Motif tawuran. Maksudnya motif jadi mereka berperilaku seperti itu malah tawuran gitu pandemi, bukan motif bahan, bukan kain. Oh, yang jelas dong nanyanya. Ya, motif mereka melakukan tawuran. Kira-kira apa nih? Ya, harusnya kalian nanya motif tawarannya. Iya, motif tawurannya kira-kira apa, Mas? Motifnya tuh biasanya kadang-kadang ada kecemburuan antar kelompok. Nah, benar. Kelompok satu cemburu dengan kelompok kedua. Iya. Kelompok kedua cemburu dengan kelompok ke satu. Emang nih dua kelompok ini suka cemburu aja, Pak. Cemburu aja. Padahal cuma temen. Oh, iya. Belum Tapi jadian. posesif ya? Kenapa ketawa? Saya lagi serius loh. Oh iya. Oh, enggak kirain tadi bercanda. Mas, Pak, ini menurut pengamatan biasanya orang tawuran itu bawa alat apa aja ya? Iya. Apa alat yang digunakan untuk tawuran? Biasanya. Pada dasarnya boleh bawa alat apapun, kecuali alat sholat. Wih, Oh, nggak boleh. Karena nanti akan dibayar tunai. Nah, menikah nggak jadi tawuran Iya. sah dong. Nih ya, ada beberapa alat. Iya, kira-kira biasanya kan. Wow. Ini penghapus ya, Steve? Bukan. Ini biar berat dong angkatnya, Pak. Ini iya. tuh berat. Bukan. Gitu. Batu. Iya. Nah, yang Enggak. yang Ya. paling penting nih, Apa tuh? vinil mini. Oh, bukan, ini gear kan. Nah, enggak. Apakah ada filosofinya mereka? Kenapa mereka membawa batu? Kenapa mereka membawa gear? Oke. Kadang-kadang gesper, besi. Apa filosofinya? Saya akan bisa ditaruh. Saya akan jelaskan ini 4/4 ya. Satu persatu. Satu dong. 4/4. 4 bagi 4 berapa? Berapa? Satu. 1 bagi 1? Ya udah, masalahnya di mana sih? Bener. Ya udah, Bener. Nggak ngerti Enggak saya nih. kepikiran saya. Iya. Padahal udah kenal lama kan kita. Iya. Itu kan mainan lama kita ya. Bener. Batik gimana? Batu. Iya benar. Batu. Batu gimana? Ini batu kurang Filosofinya enak. apa? Ini batu kurang enak. Ini aja nih. Soalnya ini agak berdahak batunya. Batik. Ya. Batu ini Iya. bisa untuk melempar musuh ketika kita emosi. Benar. Tapi ketika kita sedang kebelet, Heeh. cukup dikantongin. Ya. Nahan. Nah, Pernah nggak? pernah. Pernah nggak? Iya. Tapi bukannya batunya yang segini-gini. Lo kan tinggal di itu aja. Oh, iya. Bisa. Oh, itu kalau batu ya. Itu masalah. Oh ini, Bata. Bata. Ya. Nah, ini kan kadang kita menghancurkan rumah warga. Heeh. Warga komplain. Benar. Nah, biar kita jadi anggota tawuran yang memberikan simpati kepada warga, begitu jebol, kita tambal. Langsung nambah. Oh, Kerja nyata. Nah, kalau dibalik gear ini apa motifnya? Apa filosofinya? Di balik gear, Iya. tidak ada apa-apa, kosong. Kosong. Iya, betul. Saya nggak bohong kan? Enggak bohong. Ini gearnya untuk melawan musuh dari kejauhan. Wah, jadi nggak perlu tarung deket ya? Oh enggak? Dari jauh udah dikenain gitu, disambit apa gimana? Oh enggak? Diapain? Kita bilang aja, hari ini berhadiah piala. Ayo, dimakan. bagus sekali. Bagus loh. Masa? Enggak, tapi Mas ini apa sampai sekarang masih suka tawuran nggak?
Sekarang ya saya kontrol aja Nah, emosinya. tapi mukanya nggak meyakinkan ah. Loh? Kayaknya bukan muka-muka tukang ribut nih. Nah, justru itu. Muka-muka kayak gini nih, yang orang nggak tahu, yang orang nggak tebak. Bapak kalau tawuran di bagian mana? Depan, tengah, belakang? Saya bagian tengah, Tengah. tengah. Berarti masih sempat ketemu dong? Sempat ketemu. Terus kadang kayak saya ke depan, Heeh. kadang saya ke belakang, tergantung positioning lah. Oh iya. Tuh. Terere. Mas, saya lagi cerita loh. Iya maaf tuh. Dari tadi nih Mas motong-motong lu. Aduh. Enggak ini soalnya saya dapat suara dari hati nih. Iya. Hati. Ini apa? Tadi kan dibawa di Nggak, awal. saya nggak suka. Dini, saya ngomong dipotong, dipotong. Emang saya dana bantuan dipotong-potong. Wah, luar biasa sekali. Itu saya mengkritik pemerintah negara Kenya. Kayaknya. Sering seperti Kayak itu. di Twitter @ajisdoaibu ya. Mas, saya takut loh. Tapi kira-kira nih misalnya lagi mau tawuran, kira-kira posisinya gimana yang bagus? Ancang-ancangnya gimana? Oh, kuda-kuda. Kuda-kuda. Jadi kaki kiri di depan. Ya. Sorry, kaki kanan depan. Ya, kaki Kaki kanan belakang. depan. Mm-mm. Ini buat mancing. Ini buat mancing. Buat mancing. Maju. Maju. Kalau dia satu orang kita lawan. Heeh. Kalau dia rame-rame, nih orang goyang TikTok. Hah. Kita aman. Tips Mas Berarti yang penting Gading. gini dulu. Iya. Kalau misalnya dia sendiri, Ya. antem. Antem. Tapi begitu dia rame, TikTok. iya. Iya. Kayaknya kurang meyakinkan ya, Dit ya. Aku kok serem ya. Hah? Tips-tipsnya gitu. Tadi kok bilang nggak meyakinkan? Mukanya. Loh, kenapa? Enggak, kalau orang mau tawuran mau tatoan. Apa galak gitu. Ini anak-anak SMA yang duduk-duduk di depan dong lu. Tapi nggak percaya? Enggak. Jadi maunya apa Mas nih? Mau saya buktiin? Ya? Enggak. Mau saya buktiin? Enggak. Kita enggak nyari ribut. Mau sekarang? Jangan. Bukan. Ayo deh, ayo deh. Jangan Mas Gading. Ayo deh. Lu jangan begitu nanti beneran. Ayo. Ayo deh. Hah? Enggak, Ayo. mendingan dia kan enggak tadi yang suka motong-motong dia, Mas. Mana? Mas. Siapa dulu? Siapa Dia dulu? tadi yang suka motong-motong ya. Siapa dulu? Jangan dipegang. Lu Dit. Sabar dulu. Sabar, Mas. Sabar, Mas. Sabar dulu. Udah Mas, dikasih tahu. bukan. Hah? Udah nelfon tengah malam suruh kesini. Bentar, pemirsa jangan kemana-mana ya. Amoy. Habis ini akan ada berita yang lebih menarik pastinya. Tetap di berita dalam dunia. Ayo. Ya, tidak tajam, Ayo. tidak Ya, kuat. cuma bercanda. Tidak, cuma bercanda ya. Ya, pemirsa. Ya, kembali lagi bersama kami pemirsa di Berita Dalam Dunia. Di segmen kali ini kita akan memberikan berita menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Dan kali ini saya akan ditemani oleh anchor dari Minang. Tentunya penyampaian beritanya akan menggunakan bahasa Minang. Tapi tenang saja, di sini saya akan menjadi translator untuk pemirsa yang ada di rumah. Halo Uda, Mbak Kabanyo. Alhamdulillah baik udah ya. Silakan, bisa dimulai dengan berita dalam bahasa Minang, berita yang pertama. Terima kasih atas kesempatannya udah Ajis. Baik pemirsa, saya Indra akan membacakan berita pertama dari daerah Sumatera Barat. Berita nan patamu dari Talua Bayua. Anak muda nan protes karena isi koran berita nan dibaconyo miriang kasadonyo. Sehingga membuat lia anak muda itu sakit. Berita pertama dari Teluk Bayur, anak muda protes dalam sebuah demo. Karena panas dia kembali pulang. Sebab karena takut sakit. Apa loh kok? Udah mode itu beritanya doh. Oh udah, handphonenya udah di silent mode. Aman. Indah kok. Dua. Nomor 2. Selanjutnya dari Bukit Tinggi. Harago sembako lah mulai merangkak-rangkak naik. Diperkirakan Allah di 10 bajalan jo balari di tahun muko. Selanjutnya dari Bukit Tinggi. Harga sembako mulai bengkak-bengkak. Diperkirakan sembako bukan diangkut melainkan jalan sendiri. Salah ndak mode itu dah. Oh, moge, berita moge. Oh, oke. Tapi mahal berita moge itu. Udah, tahu saya. Lanjut. Dan selanjutnya dari Pariaman. Masyarakat di Nagari Pariaman protes dek gara-gara kanai banjir kiriman. Nan cadianyo masyarakat ko pun mengirimkan balia ayah tu ke kampung sebelah. Dan selanjutnya dari Pariaman. Oke.
Masyarakat di negeri Pariaman protes gara-gara banjir kiriman Selamet. Mereka pun mengabulkan Selamet ke desa asalnya. Kok namanya Mangicua kok mah? Loh, yang berkicau? Enggak lah, itu burung berkicau. Selanjutnya dari pantai Nirwana. Surang anak ketek melambaikan tangan di tengah pantai ketika di Selamean. Inyo pun ndak tabahan yo. Inyo malah membawa orang manggalehnan lewat. Selanjutnya dari pantai Nirwana. Seekor anak katak melambaikan tangan di tengah pantai ketika dideketin. Ternyata anak katak manggil tukang katupat. Lamo-lamo ya bisa panjang den koma. Yo lah kacau banang mah. Apanya yang panjang beritanya? Selanjutnya dari Padang Panjang. Goyang nasi Padang ala viral pulo di Sinan. Tapi ada anak muda nan tak kejui pas membali nasi Padang. Nasinya nan bagoyang. Selanjutnya dari Padang Panjang. Harga nasi Padang asli Padang ternyata mahal kalau kita belinya ke Padang. Dalang ang mah. Loh, bukan, anchor, bukan dalang loh saya. Indah bag. Ayo, ambil lagi. Lagi. Ayo. Panjang kok. Nggak jale. Apa itu nih? Ada yang, Mas, udah. Mukanya bahagia banget habis baca berita. Oke, pemirsa jangan kemana-mana. Karena masih akan ada berita yang lainnya yang tetap menarik. Tetap di Berita Dalam Dunia, tidak tajam, tidak aktual, cuma bercanda. Kembali lagi bersama saya Gary Martin, Dita dan juga Jegel yang akan membawakan Berisik. Berita singkat menggelitik. Kali ini agak berbeda karena kita sudah sesuai dengan tema. Iya dong. Yoi, hari ini temanya adalah saham. Enggak dong. Enggak dong. Itu bisa dilihat kalau misalnya kita semua memakai baju olahraga berarti kita akan siap upacara ya. Enggak. Berarti kalau kita misalnya kayak gini kita akan siap berenang. Iya. Berenang olahraga benar. Iya benar. Yes. Spesial olahraga dan olahraganya adalah sepak bola. Dan kayaknya kita langsung aja ya. Oke. Kami bertiga akan membacakan berita seputar olahraga dalam Broton. Kita olahraga total. Tadi berisik ya? Tadi berisik. Sekarang berotot. Berisik dan berotot. Iya. Nah. Biasanya orang-orang yang berotot dia akan berisik. Oke, ini dia berita pertama. Siap? Siap. Saya belum. Oke. Kiper Manchester United David De Gea berhasil menangkap tendangan pisang Harry Kane dan setelah itu mereka memakannya beramai-ramai. Wow. Emang kalau bola itu bisa makan ya, Mas? Kok ini apa? Kok digendam ya di kamu rambutannya? Tendangan pisang. Jadi di dalam sepak bola tuh ada tendangan pisang namanya istilah. Kenapa tendangan pisang? Karena dia melengkung seperti pisang. Dia tendangan pisang itu istilah. Emang kok kalau main poli lagi semes ada Morgan, ada Bisma, nggak ada. Udah, Ya. beritanya juga nggak nyambung sih. Ya mungkin karena Dita belum terlalu paham itu ya bola ya. Nanti kita ajarin bola lagi ya. Oke, ya Kita untuk berita selanjutnya ya. Ya, kita baca berita selanjutnya. Ya. Ini pertandingan derby antara Manchester United dan Manchester City ditonton oleh ratusan penonton yang rata-rata bisa berbahasa Inggris. Wah! Hebat tau nggak? Kamu tahu nggak kenapa? Karena penontonnya pinter-pinter. Jadi dia Kamu tahu nggak Manchester di mana? di Inggris. Nah, sama kayak orang main di Stadion Solo Balapan dia bisa bahasa Jawa. Bisa sama kayak yang hebat itu kalau Manchester United penontonnya bisa bahasa Sunda. Nah, Yang main itu Erlangga mana Sucipto. Solo Balapan bukan stadion, dia stasiun. Nggak ada yang benerin lagi. Iya, Manchester itu karena ada di Inggris ya makanya semuanya nonton bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Aduh, ampun. Gel, si Gel.
Terima kasih Bung Gading. Berita selanjutnya masih seputar olahraga dan kita akan mengundang salah satu pengamat olahraga. Wah, iya aku tahu. Dan langsung saja kita sambut Coach Aziz. Gokil. Apa kabar Coach, semuanya? Ya tuh, di tengah tuh, bintang tamu di tengah. Hah? Oh semuanya. Apa ya, kabar ya. Coach? Geser dikit. Maaf nih bentar nih. Ya. Siapa yang habis kecelakaan nih? Kenapa? Ini ada reka-reka adegan. Bukan. Bukan. Oke, Nah, Ya. gini ya. teman-teman, ini Coach Aziz ini terkenal sebagai pelatih sepak bola usia dini ya. Usia berapa kira-kira Coach? Iya. Usianya tuh ya setahun lah, pas lagi bisa ngerangkak-rangkaknya gitu lah. Maksudnya udah main bola? Emang dia bisa main bola itu Coach? Ah, udah dong. Soalnya tuh anak saya tuh emang jago, si Dini tuh jago banget main bola. Oh, bukan. Maksudnya bukannya anaknya Coach, bukan. Usia bukan. Dini? Iya, maksudnya gini pertanyaannya, Coach ini melatih sepak bola anak-anak di umur berapa? Ya. Oh, Usianya di umur berapa? Ya umur saya kira-kira 30 tahun. Bukan. Coach. Bukan nanya itu Coach. Yang Bentar, kalian tuh nyiapin pertanyaan gak sih? nyiapin. Aduh, keras banget bawahnya. Iya bener. Ini bola sepak bola apa bola bowling? Ini bola futsal. Ya, enggak kan nih. Kalau bola kan ya ada under 23, under 21, under 19. Gitu, itu. Di usia berapa tuh ngajarnya, Coach? Oh, under itu? Iya, itu. Semua under saya ajar kecuali under yang satu. Apa tuh? Undertaker. Agak serem dia, diajarin ngelawan. Undertaker Smackdown. Kalau saya under 16. Oh, under 16. Under 16 ya. Nah, iya, Jegel, iya. nih kita sebelum ngobrol-ngobrol lagi, lanjut dulu ke berita selanjutnya nih. Oke, sepak bola adalah olahraga paling populer di dunia. Aturan-aturan di olahraga ini pun sudah dirancang sejak lama. Karena itu, Badan Tertinggi Sepak Bola Dunia, FIFA, dikabarkan sedang merancang aturan-aturan baru agar olahraga ini semakin menarik. Berikut adalah bocoran salah satu aturan baru yang sedang dicoba. Ini dia videonya, kita lihat. Masa main bola pakai teropong kayak gitu? Gimana? Menurut Coach gimana tuh aturan kayak tadi? Iya, aturan baru ya Coach itu ya? Aturan kayak tadi tuh ya sia-sia ya. Karena pakai teropong tuh Apa tuh? Apa maksudnya? Kuno itu apa? atau nggak bakal kepake atau apa? Apa gitu. saya cuma sampai situ nyiapin. Karena gini, melatih ini masih saya kan? Karena gini, itu mah nggak melatih konsentrasi. Itu maksudnya. Karena kalau pakai teropong itu gimana ya? Pemain tuh jadi susah bergerak gitu. Konsentrasinya tuh hilang. Saat menendang bolanya tuh juga agak-agak aneh gitu. Karena kan. jarak sesungguhnya sama itu beda kan, makanya tadi jatuh-jatuh gitu. Apalagi kalau penalti itu bahaya kayak gitu. Nih ngomong-ngomong soal tendangan, Ya. Bung Jegel punya beritanya. Apa? Itu harusnya, oh iya. Bung Jegel, apa beritanya? Beritanya adalah menjadi seorang kiper terbaik adalah impian semua pemain. Tentunya dengan diimbangi oleh latihan yang keras, menjadi kiper terbaik akan terbuka lebar. Seperti kiper dari kesebelasan Bulls FC ini, dia berhasil menggagalkan semua tendangan penalti. Nah, ini dia, kita lihat cuplikannya. Winding up for the shot and oh, the cannon has fired and hit Sterling directly to the face. He clocked that and goes with the approach. Oh! Sterling with the fantastic dive. The ball flies straight through his hands and once again strikes him straight in the schnoz. And let's see it again on the old instant replay. Oh, every excruciating Big win. Oh! Sweet buttered crumpet. My the ball drills Sterling right in the face. Kiper keren, keren banget. Tapi Keren. kan kasihan Mas Gading mukanya. Tapi dia berhasil menjadi man of the match gitu loh. Iya, gimana Coach Aziz tanggapannya sama kiper tadi tuh? Itu dia bagus menggunakan kepala atau wajah sebagai penghalang bola masuk ke gawang. Ya. Karena tuh kiper tuh nggak harus pakai tangan. Nah. Kalau
Loh, tangan saya mana? Oh, iya. Itu Oh iya, sorry ya. Nih Bapak Cahyono. Terima kasih ya. Masih lucu. Karena aja. tangan itu ya Ya. kadang-kadang tidak bisa menggapai bola juga. Jadi itu Bang. Jadi selama bolanya nggak masuk, nggak apa-apa gitu ya? Ya. Tapi kalau kena pala terus bisa geger otak nggak? Yang geger otak siapa? Kipernya. bolanya. Jadi ya nggak jadi. Nggak, maksudnya kipernya yang tadi kena Iya, bolanya. benar. Iya. Benar. Nah itu gimana tuh? Lah itu kan kepala dia nggak apa-apa dong. Ya tapi dalam aturannya kiper tuh boleh pakai helm nggak sih, Coach? Boleh, boleh. Kalau dia bertiga. Bonceng tiga ya? Ya misalkan di sini ya. Iya. Berarti saya main malu nih bolanya takut kayak dia main balapan dong. Ya kan di Stadion Solo Balapan tadi kan. Iya. Stasiun. Aduh makin kemana-mana ya pemirsa ya. Oke mohon maaf kita lanjut lagi ke berita selanjutnya ya pemirsa. Ya udah. Silakan Dit. Berita selanjutnya, seorang pelatih sedang mencari bibit-bibit pemain di sebuah desa. Dia mencari anak yang berpotensi untuk dijadikan pemain sepak bola profesional. Namun sangat miris sekali anak-anak bermain dengan bertelanjang kaki. Ini dia cuplikannya. Sayang sekali ya masa depannya cukup suram ya. Bukan karena dia bertelanjang kakinya ya. Yang paling epic dari itu adalah backsound setelah kena tendang. Ya. Dari dada. Itu kalau zaman sekarang lagunya Oh No. Oh no. Oh no. Oh no. No. Tapi kasihan tau Iya sih. Kak, kasihan anak-anaknya. Dia tuh harus nggak pakai sepatu gitu, makanya beliin sepatu Gi. Iya bisa. Kok tapi gimana kok tanggapan anak-anak di pedesaan yang minim sekali sarana dan prasarana, bahkan sepatu aja nggak punya. Sepatunya nggak punya, Coach. Tadi saya cuek aja sebenarnya. Cuman karena saya udah lihat videonya, tanggapan saya cuma satu. Apa? Ngilu. bukan tanggapan ketendangnya. Oh, bukan. Tapi gimana kondisi anak-anak yang di desa kan kasihan. Gimana? Nah itu harusnya pemerintah ini juga ikut membantu. Jangan kasih bantuan-bantuan ke yang nggak penting lah. Ini saya ngomongin pemerintah negara Kenya. Iya, Oh iya, iya. negara Kenya. Negara Kenya. Persiapannya. Iya, iya. Karena Ya. terlihat itu lapangan-lapangan di Kenya sih tadi itu. Mungkin kan selain sarana prasarana, tapi gizi pemainnya juga, ya kan? Itu Vitamin harus. segala Harus bagus ya. macam. Yoi. Saya tuh ada vitamin yang harus dikonsumsi sama anak-anak. Vitamin apa? Namanya vitamin BN. BN, saya baru dengar nih. Saya baru dengar BN asli. apa itu? Apa itu? BN itu vitamin bermain. Oh bermain. Jadi kalau main kan happy, jadi keluar semangatnya. Biar anak-anak seneng, happy, main bola, sukses, jadi orang kaya, ngelupain keluarga. maksudnya ngelupain keluarganya harus kaya juga. Iya, Oh, lupain gitu. waktu susahnya. Ya. Dibawa seneng bareng-bareng. Sama-sama. Ya. Ngangkat derajat lah, Iya, ngangkat derajat. derajatnya Benar, keluarganya. Ini intinya kita harus bersahabat dengan bola ya berarti Betul, ya. bersahabat dengan Ngerti bola. banget ya benar-benar. Saya juga tadi tuh ngeliat itu kan namanya scouting coach. Oh kenal? Bukan, maksudnya nama kegiatannya. Oh iya, apa Scouting namanya? coach, apa sih kalau nggak salah scouting coach. Scouting ya? coach. Tolong dibantu dong. Coaching klinik. Bukan, mencari bibit unggul itu apa? Oh iya benar. Scouting coach ya? Iya iya. Iya. Scouting coach. Scouting Iya, coach. scouting. Scouting dong. Scouting. Scouting. Bibit bahasa Inggrisnya apa? Scouting. Nggak tahu. Bibit bahasa bybit. Bah. Indonesia bybit. Jadi saya menemukan bermacam-macam anak-anak yang jago bermain bola. Akhirnya saya nemu ini, ada satu pemain bola yang paling ringan, paling enteng berat badan itu cuma 3 kilo. 3 kilo. Mana mungkin gak ada ngarang nih, mana 3 kilo. Udah terkenal sekarang orangnya. Beras aja lebih berat. Iya. Tapi kalau beras kilo ya nggak beratan anak itu dong mas. Beras minimal 5 kilo. Saya nggak ada beras hari ini, cuma ngomongin gas. Jadi nanti kita bahas berasnya ya. Iya. Dia tuh nggak mungkin Enggak ada 3 orang. kilo, 3 kilo main bola. Iya. Nggak mungkin. Loh, udah terkenal, udah pensiun, legend malah. Siapa? Bambang Tambunggas. Wow. Ya, Wow. gimana? Epic sekali. Iya keren. Enggak kepikiran ke situ ya. Ampun pemirsa ya sudah. Kalau begitu dengan demikian habis dulu ya episode berotot kali ini berita olahraga total yang tentunya tidak berfaedah ya. Ya, dan semoga tidak bermanfaat. Tapi jangan lupa saksikan terus berita dalam dunia. Tidak tajam. Tidak aktual, cuma bercanda.